Initiating System 1. System 1 loaded. Memasuki hari-hari akhir Ramadan, pada tempatnya kita melakukan introspeksi, pada tempatnya kita melakukan evaluasi. Kalau bulan Ramadan ibarat bulan kawah candra di muka, di mana kita dilatih, digembleng, digojlok jiwa kita ini, maka seorang petinju masuk latihan, keluar latihan, tentu saja tinjunya makin hebat. Seorang petenis masuk latihan, keluar latihan, tenisnya makin hebat. Itu atlet. Kalau latihan tiap hari tapi main kalah terus, orang kan menilai, buat apa latihan, Bung, kalau mainnya kalah terus. Sepanjang Ramadan sebulan penuh kita digojlok, digembleng, dilatih. Untuk apa? Menghadapi hidup 11 bulan sesudahnya. Kalau setelah Ramadan kita kalah lagi oleh setan, kalah lagi oleh iblis, alamat latihan kita di bulan ini tidak membawa hasil yang diharapkan. Nah, sebagai bagian dari introspeksi itu, pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan sebuah hadis yang memberikan gambaran kepada kita bahwa lagi-lagi ibadah pada dasarnya merupakan satu totalitas, satu keutuhan, yang satu berkait dengan yang lain. Satu hari ketika sedang kumpul dengan para sahabat, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabat, "Atadruna manil muflis?" Sahabat-sahabat sekalian, kalian tahu siapa sih orang yang bangkrut itu? Orang yang sial, orang yang tidak beruntung, siapa mereka? Bangkrut, sial, tidak beruntung, merugi. Kalimat yang kita mendengarnya saja sudah risih, apalagi mengalaminya. Semua kita ingin menghindar dari kebangkrutan, kerugian, kesialan. Nah, Nabi bertanya itu kepada sahabat, tahu nggak kamu siapa orang yang bangkrut, orang yang sial, orang yang tidak beruntung? Macam-macamlah jawaban para sahabat ketika itu. Ada yang menjawab, ya Rasul, al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata'. Menurut pendapat kami ya Rasul, orang bangkrut, orang sial, orang tidak beruntung itu man la dirhamalah, orang yang tidak punya uang dan tidak punya harta. Apalagi mau lebaran macam begini, orang yang tidak punya uang dengan orang yang punya uang, janganlah gaya hidupnya, gaya jalannya saja lain. Uang tuh katanya raja, katanya. Lidah yang paling fasih untuk bicara, uang. Senjata yang paling ampuh maju ke medan perang, uang. Urusan macet dibicarakan dengan lidah, bicarakan dengan uang. Tokcer. Meriam pun tidak akan bunyi kalau ditutup dengan uang. Dan begitu seterusnya. Begitu jawaban sebagian sahabat, begitu juga pandangan banyak kita sekarang ini. Begitulah memang bahwa materialisme, hedonisme menggiring kita untuk menilai seseorang dari penampilan. Maka berpayah-payahlah kita menghabiskan sejumlah dana untuk mengurus penampilan ini. Pengusaha tidak bonafit
Kalau menandatangani kontrak tidak pakai jam tangan Rolex, pulpennya Montblanc, sepatunya wah, mobilnya wah, bajunya wah, dasinya wah. Begitulah kebanyakan kita sekarang ini. Berpacu menata penampilan. Orang yang bangkrut, yang tidak punya itu semua. Tidak punya uang, tidak punya harta. Hidup cuma sekedar mengumpulkan keinginan-keinginan dan seterusnya. Mendengar jawaban ini, Rasul senyum. Enggak, bukan itu orang bangkrut. Bukan yang tidak punya uang, bukan yang tidak punya harta. Innal muflisa min ummati, orang yang bangkrut, yang sial, yang rugi dari golongan umatku sendiri. Renungkan ini, umatku. Tidak usah cerita Yahudi, Nasrani. Umatku yang akan bangkrut. Siapa mereka? Mayati yaumal qiyamah bisolatin wasiyamin wazakatin, yaitu orang-orang yang besok di hari kiamat dia datang menghadap Allah dengan membawa pahala solat. Tuhan, inilah pahala solat saya, karena memang di dunia dia tukang solat. Ini solat yang wajib, ini solat yang sunnah, rawatibnya, nawafilnya. Wasiyamin, dia juga datang menghadap Allah dengan membawa pahala puasa. Puasa wajib Ramadan, puasa sunnah Senin Kemis, puasa 10 hari Syawal, puasa Rajab, dan begitu seterusnya. Wa zakatin, dia juga datang membawa pahala zakat, karena di dunia dia juga bayar zakat, suka sodakoh, dan seterusnya. Di satu sisi, dia datang menghadap Allah, membawa pahala seluruh ibadahnya. Ya sholat, ya puasa, ya zakat. Cuma sayang, kata Nabi, di lain pihak dia datang juga membawa kesalahan. Kesalahan apa? Wa ya'ti qad syatama hadza. Dia juga datang bawa kesalahan karena waktu hidup dia pernah mencaci maki orang lain. Syatama hadza, pernah mencaci maki orang lain. Wa qadzafa hadza, pernah memfitnah orang lain. Wa akala mala hadza, pernah memakan harta orang dengan cara yang batil. Wa syafaka dama hadza, pernah mengalirkan darah orang lain tanpa alasan yang benar. Kalau ini yang terjadi, bagaimana nasib? Di satu sisi datang membawa pahala ibadah kepada Allah. Di lain sisi datang membawa kesalahan karena pernah menyakiti orang lain. Kalau inilah yang terjadi, maka kata Nabi, ketika dia sedang asyik lapor, Tuhan, ini pahala sholat saya. Datang orang lain, sebentar dulu Tuhan, dia memang ahli sholat, tapi saya pernah dicaci maki di depan orang banyak tanpa alasan yang benar. Hancur hati saya. Di dunia saya tidak bisa menuntut dia karena posisinya lebih tinggi. Di sini saya menuntut keadilan. Benar orang ini pernah kau caci maki? Ya Tuhan. Tanpa salah? Ya Tuhan. Cuma untuk menunjukkan prestasimu sebagai orang besar, orang berpengaruh, orang berwibawa. Enak saja kau caci maki orang di depan orang banyak. Ya Tuhan. Sini. Pahala sholatmu berikan kepada orang yang kau caci maki itu. Pahala sholatmu berikan kepada orang yang kau caci maki itu. Lalu Tuhan, inilah pahala puasa saya. Datang lagi orang, sebentar Tuhan, dia memang tukang puasa, tapi saya pernah difitnahnya. Tercoreng arang di dahi, rusak nama saya, hancur privasi saya tidak bisa kemana-mana lagi dalam hidup ini. Saya menuntut keadilan karena di dunia saya tidak berani. Benar kau pernah fitnah dia? Ya Tuhan. Kau tahu lidah itu kecil bentuknya, besar akibatnya. Akibat ulahmu memfitnah dia, hancur namanya, tercoreng arang di dahinya. Kemanapun dia pergi tidak sanggup lagi mengembangkan diri. Ya Tuhan. Ayo pahala puasamu berikan orang yang kau fitnah itu.
Tuhan, ini pahala zakat saya. Datang lagi orang, sebentar Tuhan. Dia memang bayar zakat. Tapi dia pernah memakan harta saya dengan cara yang zalim. Menggelapi uang negara. Menggelapi uang anak yatim. Menggelapi uang wakaf dan lain sebagainya. Di dunia tidak ada yang bisa menuntut. Karena dengan uangnya dia bisa menyumpal hakim. Dia bisa beli keadilan. Dia bisa beli hukum. Karena kata orang di dunia banyak pengadilan, tapi sulit mencari keadilan. Pengadilan banyak, keadilan yang sulit. Saya menuntut keadilan. Benar, orang ini pernah kau makan hartanya dengan cara yang zalim? Iya Tuhan, sini pahala zakatmu berikan kepada orang yang kau makan hartanya dengan cara yang zalim. Inilah nasib. Fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alaihi. Kalau habis sudah pahala ibadahnya diberikan kepada orang, sedangkan yang menuntut masih banyak, orang dia zalimi masih banyak, orang yang dia makan hartanya dengan zalim masih banyak, orang yang dia fitnah masih banyak. Apa yang terjadi? Ukhiza min khatayahum. Kesalahan dan dosa orang yang dia fitnah, dia caci maki, dia makan hartanya, diambil, diberikan kepadanya. Dan pada akhirnya summa turihatin nar, diberikanlah dia, diremparkanlah dia ke neraka. Sudah pahala dipreteli, dosa diberikan pula. Ini kan bangkrut, ini kan sial namanya, ini kan tidak beruntung namanya. Ibarat orang dagang, sudah modal habis, tagihan utang masih datang terus. Wajar kalau akhirnya kita terkena perkara. Oleh karenanya, kita melakukan introspeksi, evaluasi. Sudah baik hubungan kita kepada Allah di Ramadan ini? Alhamdulillah. Mari kita melirik bagaimana hubungan kita dengan sesama manusia. Semoga evaluasi ini memberikan sebuah arah yang memperbaiki hablum minallah dan hablum minan nas kita. Hubungan vertikal dan hubungan